Kalau saya sih nggak pernah coba sih. Kalau saya nggak pernah. Sering dulu. Kalau sekarang udah tobat saya. Enggak sampai main. Karena emang merugikan diri sendiri aja. Banyak yang dirugikan juga gitu. Kayak materi, ekonomi jadi hancur aja gitu mas. Stoplah judi. Kalau mau hidupnya bener, jangan judi terus. Tapi ada beberapa teman saya yang udah lama banget main judi online, menang awal-awal menang sih, lama-lama habis juga tetep sih. Gak ada sih yang sukses ya menurut gua. Merugikan ternyata. Jadi jangan sampai judi online karena cuma bisa merugikan doang. Kalau menurut saya judi online itu kalian nggak akan menang. Karena seperti Bang Roma info, ya judi itu menjanjikan kemenangan, hanya menjanjikan, tapi aktualnya enggak. Menjanjikan kemenangan. Sobat negeriku, coba minggir dikit tuh, di siapa tuh di belakangnya? Oh, ini yang suka judi online ya? Sini, mampir Bu. Bu, ada ibu-ibu guys. Bu mau kemana Bu? Kok tiba-tiba kok ibu-ibu yang judi online ya? Sobat negeriku, minggir dulu deh. Gue mau ngomong sama yang tuh yang suka judi online. Nah, lo juga. Sini rapetan, gue mau bahas soal judi online hari ini. Kalau kalian udah pernah mungkin di masa lalunya main judi online, itu keren, kalian udah berhenti sekarang. Tapi kalau misalnya masih ada nih di antara kalian yang masih main judi online, gue saranin berhenti deh, soalnya itu bener-bener bahaya banget. Sobat negeriku, kita baca bareng-bareng sini ya. Ada beritanya di laman Pengadilan Agama Bojonegoro. Katanya, judi online itu bisa mengakibatkan banyak perceraian. Gila banget gak sih? Ini ternyata efeknya tuh nggak cuma finansial, tapi ada juga sama percintaan kalian gitu loh. Udah kalian susah dapet jodoh, udahlah kalian Aquarius yang baperan, terus kalian Gemini problematik, udah nikah, malah dicerain kayak gara-gara judi online doang. Nggak banget gak sih? Terus juga katanya di Radio Republik Indonesia juga diceritain ada seseorang yang hampir kehilangan bisnisnya karena judi online. Untungnya segera sadar, jadi nggak bangkrut tuh. Untung bapaknya tuh cepet sadar, kalau nggak, aduh, bener-bener hancur deh itu kayaknya. Ini tuh juga apa ya, judi online tuh meningkatkan adrenalin dan juga ada hormon endorfin kan pastinya. Jadi itu kita adiksi, dan itu tuh kebahagiaannya tuh, kesenangannya tuh semu gitu loh. Cuman sementara. Sampai nih kata Kominfo juga, jadi katanya orang-orang ini keasikan main judi online sampai nggak sadar uangnya habis, terus sampai rungkat. Terus kalau udah rungkat lari kemana? Pinjol ke pinjaman online. Jadi bener-bener gali lubang tutup lubang. Terus kalau misalnya kalian bayangin ya, udah minjam rungkat lagi, jadinya Rudy gong, enggak ya? Iya. Mending usaha aja nggak sih yang bener-bener aja gitu loh. Terus ya gue kira pemain-pemain judi online ini tuh mungkin apa ya, orang-orang tua gabut atau orang-orang desperate yang berharap sama keberuntungan. Tapi ternyata enggak, ini tuh dari laman DPR RI, faktanya adalah pemain mayoritas judi online itu berumur sekitar 18 sampai 35. Ini generasi gue, ini generasi Z bro, yang bener aja. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kenapa kalian pada judi online, kenapa kalian pada pinjol sih? Nih, katanya 18 sampai 35 tahun, iya berarti Gen Z kan? Bayangin ya, umur 18 tahun, udah kelilit utang, udah main judi. Jadi hari ini gue mau bahas juga tentang solusinya, nggak cuma nyala-nyalain kalian, tapi apa sih solusinya gitu? Kita akan baca dari laman Menpan, katanya presiden kita udah bikin rapat terbatas khusus buat Satgas penanganan judi online. Kalau misalnya udah ada Satgas ini, setahu gue ya, ini tuh kita bisa kayak berperan juga gitu. Karena Satgas ini tuh nggak cuma menerima aduan, tapi kita juga bisa membantu pemerintah untuk misalnya melaporkan nomor-nomor, terus website, terus juga hal-hal yang berkaitan tentang judi online ini gitu. Jadi pastinya pemerintah akan terbantu juga, nggak cuma pemerintah pasti yang bisa berperan, tapi rakyat juga kita bisa bantu untuk sama-sama laporin. Nah, selain presiden kita ada juga nih Pak Menkominfo, Pak Budi, yang udah sangat sigap, gercep banget menanggulangi masalah ini. Jadi Pak Budi ini udah ngeblokir WhatsApp mantan-mantannya.
Enggak dong, bukan. Ngeblokir situs dan juga nomor-nomor ya, nomor rekening juga yang berkaitan sama judi online dan juga pinjaman online gitu. Nih ada 3 kanal yang bisa kamu kunjungi untuk membantu pemerintah untuk menangani masalah ini. Yang pertama ada aduankonten.id. Ini kalau misalnya teman-teman lihat ada konten-konten yang menyesatkan berkaitan dengan judi online, pinjaman online itu bisa di aduankonten.id. Apalagi kalau misalnya ada tuh biasanya influencer-influencer yang nggak tahu sih sengaja atau enggak ya, semoga dia nggak sengaja, nggak tahu, tapi kan kadang-kadang kecelek gitu ya kan, dia mempromosikan judi online itu juga bisa lihat nih di sini di aduankonten.id, bisa dilaporin di situ. Terus yang kedua ada aduannomor.id. Kalian kan suka tiba-tiba yang main sama aku yuk gitu di SMS random gitu ya. Itu biasanya tentang judi itu tuh bisa juga dilaporin ke sini nih aduannomor.id. Atau kalau misalnya kalian lihat suka ada iklan-iklan random tuh ngajakin judi online kan biasanya nomor, itu juga bisa nih diaduin ke sini aduannomor.id. Terus terakhir ada cekrekening.id. Nih kalau misalnya kalian mau ngecek rekening kalian tuh dipakai atau enggak sih, berpotensi bahaya atau enggak, atau kalian udah tahu ada rekening mencurigakan yang berkaitan tentang hal ini, kalian bisa juga laporin ke cekrekening.id. Nah Sobat Negeriku, tadi kita udah banyak bahas tentang masalah judi online, pinjaman online, bahayanya, solusinya, sampai hal apa aja yang bisa kita lakukan ya. Dan pemerintah tuh udah ngapain aja sih. Tapi budaya ini nggak akan bisa hilang kalau teman-teman itu nggak sadar untuk berhenti gitu. Ini akan datang dari diri sendiri. Kalau misalnya kita ngerasa kalau ini tuh udah ada masalah, yuk berhenti sebelum merungkat. Karena kasihan banget ngelihat teman-teman semua harus berjuang sedemikian rupa untuk menyelesaikan masalah ini gitu loh. Jadi stop dari sekarang. Yang udah stop, jangan sampai main lagi. Yang belum, yuk kita mulai mungkin cari kegiatan positif, cari lingkungan positif. Daripada main judi online, mending kalian bantuin tuh bikin gapura desa atau memberhentikan inflasi di Sri Lanka mungkin. Terserah mau ngapain, yang penting lebih positif. Jangan main judi online karena kasihan. Yuk berhenti yuk. Nah, itu dia informasi-informasi penting yang ada di episode kali ini. Semoga kalian udah mulai nyari semen untuk bangun gapura desa, atau mungkin kalian udah beli tiket ke Sri Lanka, terserah. Pokoknya semoga kalian udah menemukan hal positif untuk dilakukan selain judi online ya. Nah, kita juga harus ingat kalau semuanya itu harus datang dari diri kita dan jangan cuma ngandelin pemerintah. Oke, kalau gitu, thank you so much for watching. Jangan lupa juga subscribe, follow semua kanal media sosial kita. Ada YouTube, Instagram, dan juga TikTok di @tarasnegriko. Sampai jumpa di episode lainnya. Dah!